itu kemarin hanya sedih dengan banget saya. cara yang berbeda. Heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK. Ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian, di mana terlapor adalah si pacar, si cewek maupun si suami, ya. Mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Ini hanya uraian tentang aspek praktikal, tidak ada kaitannya dengan RK, dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Salam untuk para istri yang sah, salam untuk istri saya di rumah yang sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Pertanyaan adalah, gue bukan masalah dia hamil atau enggak. Lu udah pernah tidur belum sama cewek itu? Kan gitu. Kalau lu udah pernah tidur, bini lu sekarang yang tersiksa batinnya. Kenapa? Karena lu hianatin, kan gitu. Jadi artinya Ridwan Kamil ada dua ancaman hukum. Yang pertama hukum sosial, yang kedua hukum negara. Kalau gue jadi Ridwan Kamil, ya udahlah. Mama mau apa? Saya laki-laki. Iya, itu pernah saya tidurin. Kalau mama gak terima, ya udah kita pisah. Cari lagi, susah amat. Kalau gue udah pengalaman di situ. Gue udah masternya. Jadi ya udah apain? Kita nggak usah munafik kan gitu. Kalau gue lebih parah lagi dari Ridwan Kamil kalau gue sawahnya. Nggak pernah masuk perkara kasus. Nggak pernah ya, karena gue semuanya kan gue sejahterakan. Udah jangan ribut ya. Kita pisah nih rumah nih mobil kan gitu kalau gue. Iya AA. Aku cari lagi laki-laki yang bagus ya. Kasus RK tuh bagi gue dari awal janggal. Kalau gue jadi Pak RK nggak pernah aneh-aneh sama wanita lain, setia sama istri, gue akan bilang 100% gue yakin itu bukan anak gue. Orang gue gak pernah nyentuh dia. Tapi kan klarifikasinya pernah ketemu 1 kali. Walaupun bilangnya urusannya untuk bayarin uang kuliah. Gue juga bingung, masalahnya dia nggak cross check ini orang siapa gitu kan. Ada tuh screenshotannya yang bilang dia merasa ditipu sama cewek ini gitu ya, agak konflik sih gitu. Lalu ya maaf ya Pak, jangan bilang ini cobaan dari yang di atas Pak, nggak gitu juga konsepnya gitu. Nah yang wanita juga gue gedek, lo kan bilang Pak RK ini orang macam apa, udah punya istri kok masih ngejar-ngejar wanita lain. Nah gue juga punya pertanyaan yang sama sama lo Mbak, lo udah tahu Pak RK punya istri, dia kan orang beken, kenapa juga lo mau Mbak? Karena diiming-iming uang gitu, karena kesengsem sama kegantengannya apa gimana? Karena kalau gue jadi lu Mbak, gue kagak mau. Karena itu lu tutorial mempersulit hidup lu. Ya, udah tahu ini hubungan gelap. Ya, lu nggak dinikahin. Lu ngarep apa? Tiba-tiba dia akan tanggung jawab gitu depan publik bilang, "Oh iya, gue udah hamilin lu." Ya, Mbak, yang bukan Pak RK aja, yang bukan orang penting Mbak, kagak mau tanggung jawab urusan begitu. Bahkan nih ya, yang udah nikah aja kadang kalau istrinya bilang saya hamil, belum tentu dia seneng. Lo ngarep apa Mbak? Gitu. Lagian maaf nih Mbak, anggap aja gue orang so tau ya. Lo kan agamanya Islam Mbak. Ya secara hukum agama lo kan emang lo juga gak bisa nuntut gitu. Kalau gak salah ya anak lo itu tanggung jawab keluarga terdekat lo jadinya, antara ayah lo atau saudara laki lo atau apa. Apalagi kalau nanti nih Mbak, lu udah ketemu orang baru, lu berumah tangga sama orang baru, ya anak lu urusannya bapak yang baru itu, bapak sambungnya gitu. Nah kalau lu mau minta misalnya
santunan nafkah gitu ya dari Pak RK bisa, tapi lu yang kudu nyedain tes DNA-nya menurut undang-undang bisa gitu. Tapi itu juga tidak semudah itu. Nah kalau itu benar anak Pak RK, masalahnya lu bisa jamin nggak lu cuma tidurnya sama Pak RK, kan gitu masalahnya. Kenapa gue ngomong gini? Nah itu kasusnya Denny Sumargo, ternyata habis tes DNA bukan anaknya gitu. Karena setahu gue ya mbak, kalau cewek baik-baik nggak semudah itu sih diajak begituan. Setahu gue, kalau sampai berani, kayaknya udah pernah tuh ngelakuin itu. Sorry ya, mulut gue tajam. Bye. Ini kan dari RK sendiri kan nggak mengakui, masih belum mengakui ya. Sedangkan dari LM sendiri kan udah memberikan beberapa bukti dari mulai chat di Instagram, terus ada sogokan senilai 2,5 M dengan syarat take down semua konten tentang RK. Nah menurut abang sendiri kalau gimana bang? itu kan bisa aja, siapa aja bisa bikin. Kalau saya WA sembarang, halo, saya F, pengacara mewakili Bapak R, kemudian saya akan mengganti uang 15 M, itu bisa aja kan, padahal belum tahu. Kecuali orang itu bertemu langsung memberi surat kuasa, itu boleh. Kalau masih WA nggak usah terlalu dipercaya gitu. Tapi maksudnya untuk Yang bahaya itu membuktikan adalah benar atau enggaknya ketika gimana, Bang? Ridwan Kamil mengatakan pernah bertemu 1 kali, udah. Pak RK bertemu 1 kali berapa hari? 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya. Ya. Kalau saya menggambarkan ada seorang pemimpin yang orangnya maniak atau hiper atau apa gitu. Tapi ini blunder ya. Tapi saya yakin perempuan ini berani maju juga, punya resiko penjara gitu. Menjadi pertanyaan kalau benar bagaimana? Elisa, lo lihat nggak temen lo baru aja bikin klarifikasi, ngadi-ngadi sih lo. Tuh temen lo bakalan ngebuka bukti-bukti. Halu lo, ih, gue udah bilangin lu jangan nyari-nyari masalah ya. Gue baru tahu ya Lisa ya, kalau lu baru ketemu bulan Juni sama Pak RK, terus tiba-tiba lu bilang lu hamil, terus Januari lu udah lahiran. Bagaimana itu nanemnya? Gue tanya. Jangan ngadi-ngadi lu ya. Dia udah rame nih berita di luar. Lu tahu nggak? Bu Cinta kasihan, sedih. Ngapain lagi sih lu? Lu ya, gue baru tahu juga nih kalau ternyata ya kemarin lu minta duit katanya buat sekolah, terus lu sekolah apa kagak? Gue tanya, boro-boro lu sekolah, madol mulu kerjaan lu ya. Heran gue. Jadi tuh lu minta duit tuh buat apa? Sekarang gue tanya. Sementara lu ternyata pas bulan Juli itu lu udah hamil, buat apa? Gue tanya. Heran banget lu ya, nyari-nyari masalah aja, kagak kapok-kapok ih. Udah, gue bilang udah, paham kagak? Ih, gue sabet lu ya, ribet ini anak. Jangan nyari-nyari masalah lu. Bagus lu ya, gak gue apa-apain lu ya. Dari dulu begitu aja kerjaan lo. Kesel dah gue. Udah, gue bilang udah. Awas lu ya, bilang lo sama pengacara lo pakai mau tes DNA lagi. Udah siap lo. Jangan ngaco aja, jangan asal ngomong aja lu. Keluar dari bacot lo, heran gue. Lisa Mariana tantrum tadi gobres Ridwan Kamil hingga ngotot lakukan tes DNA. Nama Lisa Mariana menjadi terkenal setelah membongkar perselingkuhan dirinya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Perselingkuhan yang dilakuinya terjadi sejak 2001 silam, membuahkan seorang anak cantik yang kini berusia 3 tahun bernama Selin Azura. Adapun tujuan Lisa Mariana membongkar rahasia tersebut semata-mata untuk mendapatkan hak sang anak. Lisa Mariana ingin Ridwan Kamil bertanggung jawab atas anak tersebut hingga lulus kuliah. Sayangnya klarifikasi Ridwan Kamil tak berpihak terhadap Lisa Mariana justru membuat netizen menghujatnya. Ridwan Kamil menyebutkan jika anak tersebut bukanlah darah dagingnya karena ia berjumpa dengan Lisa Mariana di saat wanita tersebut tengah mengandung. Menurut Ridwan Kamil, semua tudingan tersebut hanyalah fitnah keji yang ditujukan terhadapnya hanya karena modus ekonomi. Ia mengaku mengenal Lisa Mariana hanya sebatas urusan beasiswa saat itu dan tidak pernah terjadi apapun di antara mereka. Bantahan Ridwan Kamil tersebut tentu membuat Lisa Mariana meradang. Netizen lebih condong mempercayai Ridwan Kamil dibanding dirinya mengingat backgroundnya seorang model majalah dewasa. Lisa Mariana juga tantrum bukan main dan menghujani Ridwan Kamil dengan berbagai komentar.
Lisa Mariana kembali mengunggah chat dirinya dengan seorang yang diduga istri sah Ridwan Kamil. Dalam chat tersebut, pihak ibu cinta menginginkan Lisa Mariana diam dan menyudahi semua dramanya. Tak terima akan hal itu, Lisa Mariana pun langsung menantang Ridwan Kamil untuk tes DNA buah hatinya. Ia ingin tes DNA dilakukan dengan netral tanpa intervensi pihak Ridwan Kamil. Saat ini kedua pihak tersebut diketahui tengah mengatur jadwal tes DNA untuk penyelesaian masalah yang ada.